Para saudara dan saudari, bacaan Injil hari ini, Rabu 22 Juli 2020, diambil dari Injil Yohanes, pasal 20, ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, selalu ada saat kita bersama Tuhan dan kita mempunyai kerinduan untuk tetap berada di dekatnya. Menjadi bahan permenungan untuk kita, apakah dalam situasi tertentu kita pernah merasa kehilangan Tuhan, atau justru kita pergi meninggalkan Tuhan? Sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh percaya akan Allah, kita tentu merasa yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendiri. Kita dalam situasi apapun dan dimanapun, kita tetap pergi mencari Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama hari ini, di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku." Ada kerinduan bahwa ia mau mencari, menemukan seorang yang ia cari. Tuhan bagikan ia yang mereka cari. Kita pun demikian, selalu tumbuh kerinduan dalam diri untuk mencari Tuhan. Pemazmur hari ini mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Aku merindukan Engkau." Para saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita sama-sama merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Setiap kita tentu sudah cukup mengenal kisahnya, bahkan sosoknya dari Injil. Maria terhitung sebagai salah satu sosok wanita yang cukup mengenal Yesus melalui kuasanya dan menjadi pelayan Yesus selama karyanya. Maria juga hadir dan mendatangi kubur Yesus bersama dengan wanita lain. Dan puncaknya, Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, ia adalah sosok yang sudah mengenal Tuhan, tetapi kerinduannya tetap tinggi untuk mencari Tuhan. Dengan mengatakan kepada malaikat, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ketika ia berpaling, ia melihat Yesus ada di situ. Yesus lalu berkata, "Mengapa engkau menangis? Dan siapakah yang engkau cari?" Para saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, ketika Maria sedang mencari Tuhan dan sekejap Tuhan Yesus menyapanya, suasana batin tentu menjadi berubah. Dan ia berkata, "Rabuni," artinya guru. Sebenarnya, relasi Maria dengan Yesus ini memperlihatkan kedalaman cinta Tuhan akan Maria. Yesus hadir di hadapan Maria, begitu juga pasti kita. Kalau kita selalu mempunyai kerinduan untuk berada di dekat Tuhan,
pasti Tuhan akan datang pada saatnya dan ada bersama kita. Melalui sapaan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kita akhirnya menjadi jantung hati Yesus. Kita pun akan mengalami rahmat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Seperti Maria, begitu juga kita harus berani datang kepada Tuhan agar Tuhan selalu dan berkenan hadir di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, jika setiap saat kita selalu datang kepadanya dan bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa dan pengalaman hidup kita sehari-hari, kita pasti akan dengan mudah mengenali panggilan khusus dari Tuhan bagi kita. Seperti terjadi dalam diri Maria, mau menunjukkan bahwa Allah juga ada bersama kita dan mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Tuhan menyertai kita. Mungkin kita persis merasakan seperti yang dialami Maria, sedih dan menangis, sampai kita tidak lagi mengenal Allah. Namun kita jangan pernah takut sendiri, karena Tuhan pasti selalu mendengarkan setiap bisikan hati dan juga doa kita di hadapannya. Pasti Tuhan akan mengenali kita dan juga setiap persoalan hidup kita. Marilah kita memohon kepadanya untuk dapat selalu menyadari kehadiran Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.